Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita akan menampilkan beberapa video. Di antaranya Pak Prabowo Subianto itu betul-betul membungkam para kaum pesimisme, termasuk kaum sakit hati, kaum pembenci ya. Yang bilang Pak Prabowo tidak berpihak kepada rakyat, yang bilang Pak Prabowo omon-omon, yang bilang apalagi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto akan tambah bobrok. Semalam Pak Prabowo Subianto mengumumkan ya, ojol kurir online tahun ini mendapatkan bonus tunjangan hari raya THR. Besarannya disesuaikan tergantung keaktifan ojol tersebut ya, kurir online. Nah, untuk kesekian kalinya Pak Prabowo Subianto nih ya membungkam para kaum pesimisme. Koruptor banyak yang udah tertangkap. Kasus korupsi mulai terbongkar ya. Satu persatu, hampir setiap hari ada kasus korupsi yang terbongkar. Itu di era Pak Prabowo Subianto. Hanya kaum-kaum pesimis, hanya kaum-kaum pembenci, hanya kaum yang sakit hati yang bilang kejelekan-kejelekan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya. Itulah, mata hatinya udah ketutup ya. Kita doakanlah semoga mereka yang terbuka mata hatinya ya mendapatkan hidayah. Amin. Astagfirullahaladzim. Dan juga ini ada video yang mana emak-emak yang katanya nyuekin Wapres Gibran itu mengklarifikasi seperti apa kejadian sebetulnya ya. Yang jelas video itu sudah dipotong oleh kaum ya pembenci tadi ya. Nah, tanpa berlama-lama seperti apa? Langsung kita simak videonya berikut ini. Mengatakan, pada tahun 2025, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Prabowo menyatakan, saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi ojol dan kurir online yang aktif. Selain itu, ada pula 1-1,5 juta driver ojol dan kurir online yang berstatus part-time atau yang tidak full-time bekerja. Merujuk hal tersebut, Presiden menyampaikan bahwa besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini diserahkan dan dirundingkan lebih lanjut dengan pihak terkait. Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Jadi disclaimer dulu ya, besarannya itu masih dirundingkan ya di Kementerian Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Perhubungan, dan Menteri Seskap, juga kepada pimpinan perusahaan, Saudara Patrick Waluyo dan Saudara Anton. Kerjasama yang baik ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi dan kurir online dimanapun engkau berada. Oke, apa ini?
Momen ketika Seskap Teddy bercanda sama driver ojol saat Presiden Prabowo bicara soal THR Lebaran. Lumayan Pak buat mudik. Aduh. Nih, Pak habis ini boleh foto nggak? Boleh, tapi nanti traktir saya bukber ya. Ah, si Bapak bisa aja. Bahagia. Senang banget. Oh, selamat lah. Kabar baik banget buat kita sebagai driver mitra yang aktif ya. Oke. Terima kasih banyak buat Pak Presiden khususnya era Prabowo, Pak Presiden Prabowo yang pertama kali Baru pertama kali dunia ojol dah. Saya dikasih dari THR. kasih THR dari 2016 baru ini. Iya, saya 5 tahun juga baru kali ini. Ada sih kalau tahun kemarin kita kan Nggak bentuk THR nggak bentuk ya. THR, jadi Nggak kita langsung. tetap jalan on beat. Jadi hanya sebatas kayak reward seperti Reward itu aja. Oh, benefit. Harapannya sehat selalu buat Bapak, maju terus buat negara kita. Amin. Makasih udah Membantu. membantu kita Perhatikan. sebagai mitra. Mitra. Berhak dapat THR. Makasih banyak. Buat yang kemarin ngatain Bapak Prabowo, katanya Presiden omon-omon, mau sampai kapan? Tuh lihat, wapresnya asruk-asrukan ke Jati Asing, lihat warga yang pada banjir. Presidennya asruk-asrukan ke Babelan yang jauh di sono di ujung, Kabupaten Bekasi yang ujung. Asruk-asrukan banjir. Mau-mau aja jadi presiden. Terus yang bilang presiden omon-omon mau sampai kapan? Sakit hati lu, pikiran dengki lu sama Bapak Presiden segitu baiknya, segitu ikhlasnya. Mau sampai kapan? Belajar jadi orang, jangan selalu menilai buruk orang. Kita tuh beruntung punya presiden yang rendah hati, kaya raya, sering berbagi. Gitu, Gibran tuh harusnya lihat habis semua gitu. Terus ada sumbangan enggak, itu kelihatan, kasihan nggak, kata Gibran ada, ke BNPB aja datang, kata saya kemarin bapaknya ke BNPB minta nasi aja nggak dikasih, makanya males. Oh. Gitu. Terus gimana? Masalah warungnya gimana, Ma? Warung. Jadi klarifikasinya gitu doang. Nggak dikasih. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Setelah kalah dari Pilpres, Anies ini kelakuannya sudah seperti Amin Rais, menjadi aktor pemecah belah bangsa ini. Orang seperti ini mau bermimpi menjadi pemimpin di masa depan itu tidak akan pernah terjadi. Orang Indonesia ini masih waras. Hanya orang gila yang bisa pilih engkau jadi presiden. Hanya ketum partai yang gila yang bisa mencalonkan engkau sebagai presiden. Kalau orang yang sehat, pikirannya normal, tidak akan pilih engkau. Jadi jangan pernah berharap menjadi presiden, ya. Dan kau kalau tidak salah punya gelar profesor, tapi kelakuan dan adabmu itu tidak menunjukkan bahwa kau seorang profesor. Anehnya kau bisa kampanye di masjid, ceramah sambil menjelekkan orang, menyindir orang, menjatuhkan orang pada saat kau ceramah di masjid. Otakmu itu taruh di mana, Nis? Heran saya. Sekarang kau itu hanya masyarakat biasa yang diatur oleh pemerintah. Jadi ikuti saja, berbuat baik saja. Kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di masa depan, taburkan kebaikan. Masih ada 5 tahun dari sekarang untuk pemilihan presiden. Siapa tahu pada saat kau berbuat baik, orang ingat kebaikanmu, kau dipilih. Tapi kalau model begini jangan pernah berharap jadi presiden. Nah, itu dia video-video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang sudah kita tampilkan tadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.